Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Oh ya, tetap semangat juga ya. Oke, kita lanjutkan mengambil inspirasi dari buku ini. Ini penulis memberikan judul pada subbab ini. If you believe you can, you can. Ya. Jika Anda yakin bahwa Anda bisa, Anda pasti bisa. Itu adalah pernyataan terkenal yang diucapkan oleh seorang penulis buku laris ya, Dr. Dennis Waitley. Sudah pernah mendengar kalimat di atas? Saya yakin kalimat itu cukup familiar di seputaran kita ya. Di sini penulis mengawali dengan sebuah kekaguman bahwa manakala ada orang yang mengeluarkan statement ini ya, bahwa saya pasti bisa. Meskipun di ujungnya nanti belum ada keberhasilan yang dia dapatkan. Akan tetapi dari awal munculnya keyakinan sampai apa yang dia dapatkan meskipun berujung pada kegagalan, dia telah berhasil. Dia telah sukses. Sukses apa? Dalam proses, ya. Berbeda halnya dengan orang yang mengatakan bahwa saya pasti gagal. Nah, orang yang semacam ini bukan hanya gagal 100%, tetapi bisa jadi gagal 110% ya. Penulis menyebutkan seperti itu. Karena apa? Karena dari awal sampai di akhirnya dia sudah gagal. Ya, gagalnya bukan hanya di penghujung, tapi dari awal. Nah, yang lebih dari 10% apa? Kemalasan, ketidakbergairahan, ogah-ogahan. Kemudian dia ya melakukan apapun dengan pesimis ya. Makanya kegagalannya lebih dari 100%. Kemudian penulis melanjutkan, kebanyakan manusia yang tidak berani mencoba atau ragu-ragu melakukan sesuatu bersumber dari kekurangnya rasa percaya diri pada diri mereka. Jadi memang kebanyakan kita itu cenderung pada ketidakpercayaan terhadap kemampuan dirinya. Padahal di pembahasan sebelumnya kita memiliki potensi yang sangat luar biasa dan hanya sedikit sekali potensi yang kita keluarkan. Ya. Oleh karena itu, manakala kita memiliki kepercayaan yang rendah, berakibat pada ketidaksemangatan, ya, ketidakbergairahan dalam menjalani proses, dalam mencapai impian. Dan berujung pada apa? Ya, pada ketidakberhasilan tentunya ya. Meskipun bisa jadi sebaliknya, tapi sangat sedikit sekali. Berbeda halnya ketika kita memiliki keyakinan, maka akan dilanjutkan dengan proses yang penuh dengan semangat ya. Dan diakhiri dengan peluang keberhasilan yang cukup besar. Keyakinan Anda sangat mempengaruhi realitas hidup Anda. Ya. Karena apa? Karena ternyata perilaku kita itu sebagaimana keyakinan kita. Manakala keyakinan kita dipenuhi keraguan-raguan, ya sudah. Perilaku kita juga penuh dengan keraguan-raguan. Manakala keyakinan kita itu berhasil 100%, maka perilaku kita akan mengarah pada keberhasilan 100% tersebut. Demikian juga sebaliknya. Makanya di sini penulis melanjutkan dengan sebuah kisah ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya, maksudnya penulis, bertemu dengan seseorang pengusaha yang terbilang sukses di Surabaya. Pada hari itu saya diperkenalkan dengan seorang peramal terkenal yang dikatakan dapat meramal nasib seseorang dengan akurasi yang tinggi. Sang peramal kemudian meminta saya untuk memperlihatkan salah satu telapak tangan saya. Setelah mengamati cukup lama, tiba-tiba raut muka peramal itu berubah menjadi kaget dan berkata kepada pengusaha tersebut, "Anak ini
akan menjadi orang yang sangat berhasil ketika berusia 32 tahun nanti. Pengusaha itu, maksudnya teman penulis, itu sangat bahagia dan bergembira. Sehingga menawari penulis untuk bekerja sama dalam perusahaannya. Akan tetapi penulis menolak ya, karena memiliki tujuan yang berbeda. Penulis juga melanjutkan, sebagai seorang yang beragama, saya sama sekali tidak mempercayai ramalan orang itu. Akan tetapi, pada saat itu, ya, dia tiba-tiba terasa sangat bergembira. Ya. Kemudian hatinya berdebar-debar, kemudian kepalanya terasa sedikit lebih besar daripada sebelumnya. Ya. Dia sangat senang dan bangga. Kemudian dia dalam menjalani kehidupannya, menjalani aktivitasnya sehari-hari, dia kemudian sangat bergembira. Makanya kemudian penulis menyampaikan bahwa ternyata keberhasilan seseorang itu ditentukan ya, bukan pilihan. Ya. Artinya keberhasilan itu bisa diusahakan, bukan sekedar pasrah, berpangku tangan, menunggu hasil. Ya. Karena apa? Meskipun penulis tidak mempercayai apa yang dikatakan peramal tadi, namun sedikit banyak ternyata apa yang disampaikan oleh peramal itu memberikan tambahan keyakinan, tambahan energi kepada penulis ya. Sehingga terus penulis merasa bahagia, merasa bangga dan merasa percaya diri bahwa di usia 32 tahun nanti dia bakal berhasil dan menjadi orang yang sukses. Makanya penulis melanjutkan dengan hal menarik yang selalu saya renungi adalah apa yang terjadi jika sang peramal berkata bahwa saya akan menjadi orang yang gagal ketika berusia 32 tahun. Bahkan mungkin lebih buruk lagi ya. Apa yang terjadi manakala peramal itu menyampaikan bahwa penulis meninggal di usia 28 tahun. Penulis meyakini ya, meskipun tidak mempercayai, bahwa dampaknya akan berbeda. Manakala yang dikatakan oleh peramal tadi berbeda dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu, inspirasi yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama, pastikan bahwa lingkungan kita adalah lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung terhadap keyakinan kita, lingkungan yang menjaga jalan menuju keberhasilan kita. Terlebih, manakala keyakinan kita itu belum begitu baik, belum begitu maksimal ya, gampang terombang-ambing, gampang terpengaruh. Kemudian yang kedua, ternyata keyakinan yang baik itu dapat melampaui apa yang sebelumnya tidak kita rasa kita bisa. Ya. Contoh kisah tadi, penulis bisa dikatakan bahwa target di usia 32 tahun dia akan sukses besar, itu mungkin sebelumnya belum ada ya. Karena keyakinan yang distimulasi dari peramal tadi ternyata membuat penulis itu memiliki keyakinan yang cukup tinggi bahwa di usia 32 tahunnya nanti dia akan sukses besar. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam segala hal yang bisa mempengaruhi keyakinan kita. Dan pastikan bahwa keyakinan itu mengarah atau sesuai dengan jalan impian kita. Mungkin dua hal itu yang bisa kita ambil inspirasi dari subbab ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dan bisa semakin meneguhkan keyakinan kita kepada harapan, impian, dan masa depan. Begitu sahabat semua, salam semangat.